Bapak Uskup, saudara-saudaraku para imam, dan saudara-saudaraku kaum beriman. Di antara tiga bacaan hari ini, saya mau lebih fokus pada bacaan pertama yang bagian kedua, untuk membantu saya melukiskan perjalanan imamat saya. Secara singkat, menurut bacaan tersebut, saya ini berbahagia karena saya seperti tanaman yang ditanam dekat aliran, di tepi aliran air. Aliran air itu adalah gereja, adalah saudara-saudari sekalian. Dan betul, aliran air itu menggambarkan berkat Tuhan bagi saya. Tanaman yang ditanam dekat aliran air itu selalu segar. Ya, walaupun Anda kalian tidak melihat saya selalu segar, mungkin akhir-akhir ini hanya kelihatan agak segar ya. Biasanya kurus kering. Tapi percayalah, saya pada umumnya merasa segar, saya merasa bahagia karena berada selalu dekat aliran air, yaitu rahmat Tuhan yang saya rasakan lewat gerejanya. Dan saya yakin sabda Tuhan ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi saya seorang imam, tetapi bagi setiap umat. Kita semua ditawarkan kepada kita supaya kita ini mau ditanam dekat aliran air, supaya kita ini semua mau sungguh-sungguh terlibat di dalam gereja. Karena bukan hanya iman kita, tetapi seluruh hidup kita itu akan selalu disegarkan. Selama hidup di dunia, tentu ada masalah-masalah yang membuat sebetulnya seringkali hidup kita itu menjadi gersang. Tapi selama Anda tinggal dekat aliran air, yaitu berkat Tuhan lewat gereja, kegersangan itu tidak akan berlangsung lama. Karena Anda segera akan mendapat aliran air itu lewat kesaksian hidup dari saudara-saudari Anda seiman. Kalau saya dikatakan sebagai imam, itu melayani umat Allah, melayani gereja, saya tidak pernah lelah, karena itu semua tidak saya lihat sebagai beban, tapi sebagai hidup dekat aliran air rahmat Allah, yaitu gereja, yaitu Anda semua. Kita semua tidak sempurna, tetapi selama kita itu menghayati iman kita dalam gereja, hidup kita ini akan selalu segar. Segar bukan karena situasi ini atau itu. Segar karena kita mengiman bahwa rahmat Tuhan itu tidak henti-hentinya mengalir. Bukan hanya ke dalam diri kita, tapi mengalir juga lewat diri kita
kepada sesama. Dikatakan juga tadi, kalau kita itu tanaman yang ditanam dekat aliran air, pertama-tama akar kita itu akan merayap kemana-mana karena mendapat kesegaran dari air itu. Dan saudara-saudara, kita tahu akar itu adalah sumber kehidupan tanaman. Tanpa akar, tanaman itu akan mati. Maka kalau iman kita tidak sungguh-sungguh mengakar dalam diri kita, kita akan mati walaupun kita mengatakan diri sebagai orang beriman. Paling sedikit hidup kita ini akan mandul. Walaupun kita ini sebagai orang beriman, itu diharapkan hidup kita ini subur, mengalirkan berkat Tuhan bagi keluarga kita dan juga bersama dan lewat keluarga kepada orang-orang lain. Itulah sebabnya seperti tadi saya katakan, kalau sampai sekarang saya ini boleh dikata relatif segar dalam usia mendekati 70, itu semua sekali lagi karena berkat Tuhan yang mengalir lewat saudara-saudari sekalian, baik umat maupun saudara-saudariku para imam dan juga Bapak Uskup. Saya sebetulnya tidak berharap banyak karena ini hari Minggu bahwa Bapak Uskup bisa mempersembahkan misa syukur ini bagi kita semua. Tetapi ketika saya konfirmasi, Bapak Uskup mengatakan, ya, saya akan hadir. Dan Bapak Uskup masih mengatakan, saya akan hadir sebagai umat saja. Saya akan hadir sebagai umat atau selebran saja. Konselebran maksudnya. Wah, ya tidak pantas Bapak Uskup. Tidak apa-apa, tidak apa. Bapak Uskup hadir di sini sebagai sahabat. Bukan terutama sebagai uskup. Tentu saja tidak bisa dipisahkan. Karena kami bersama-sama sejak frater sampai berkarya sebagai dosen juga. Saya harap saudara-saudari yang terkasih, persahabatan kita itu tetap berlangsung. Karena dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tapi kalau kita saling mengasihi, kita saling bersahabat, Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup kita, akar kita itu kuat, itu juga tema kami, Kongregasi Misi, berakar dan berbuah. Kalau akar kita itu kuat, maka kita juga akan, daun kita senantiasa hijau, dan kita juga akan senantiasa berbuah bagi sesama, bagi keluarga kita, tapi juga bagi orang-orang lain. Saya tidak terlalu banyak menyinggung bagian pertama dari bacaan pertama, tapi di situ dikatakan dengan jelas, jika orang mengandalkan dirinya sendiri, mau hidup sendiri, mau menikmati hidup sendiri, ia laksana tanaman yang ditanam di gurun, kesulitan air, sulit untuk hidup.
Hanya kalau kita ini sungguh beriman dan mengamalkannya dalam kasih dan pelayanan kita, hidup kita ini akan subur, hidup kita ini akan segar, walaupun kita ditimpa macam-macam permasalahan. Tentu bukan tempatnya di sini saya cerita 40 tahun perjalanan imamat saya. Tapi inilah yang saya rasakan. Dengan menjadi imam, dengan menjadi orang beriman, saya itu ditanam seperti dekat aliran air. Dan sebagaimana bagian pertama tadi mengatakan, barang siapa mau hidup sendiri, ia akan seperti tanaman yang ditanam di padang gurun. Syukur bahwa saya memilih untuk tidak hidup sendiri. Saya memilih untuk hidup di tengah-tengah saudara, para imam maupun umat. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita itu dapat hidup terus segar, bahkan dari hidup kita mengalirkan berkat Tuhan seperti air, yaitu kalau kita ini hidup dari sabda Tuhan. Karena itu dalam buku kenangan saya yang sederhana, saya menulis judulnya Sabda Telah Menjadi Manusia. Ini kita doakan setiap hari, minimal 3 kali dalam doa Malaikat Tuhan, Angelus. Tetapi saya menghayati sabda menjadi manusia itu bukan hanya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi manusia, Dia sabda Allah, sabda kebijaksanaan Allah, supaya kita ini semua tanpa kecuali juga mau menghayati sabda Allah itu dalam hidup kita. Sabda Allah itu bukan terutama berupa perintah. Sabda Allah itu kalau Anda sungguh merenungkan buku itu, pertama-tama adalah undangan Allah untuk hidup bersama dengan Dia. Kalau kita hidup mau menerima undangan Allah untuk hidup bersama dengan Dia, maka kita akan selalu hidup dengan penuh kesegaran, karena Allah sendiri adalah sumber hidup itu. Kalau kita mau menerima undangan Allah untuk hidup bersama dengan Dia, maka hidup kita ini akan senantiasa segar dan berakar serta berbuah. Perintah-perintah itu semua mengalir dari sumber hidup bersama dengan Allah. Allah tidak menganggap kita ini layak atau tidak. Semua kita sudah dilayakkan dengan kehadiran putranya. Maka dalam kesempatan ini saya juga mengundang Anda sekalian, sahabat, saudara, rekan-rekan saya dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita tidak melihat hidup kita hanya secara duniawi. Mari kita tidak mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Mari kita kembali selalu kepada sumber hidup kita itu, yaitu Allah sendiri. Semoga dengan demikian hidup imamat yang saya bagikan juga dengan saudara, saudara terima dengan penuh kesegaran dan kebahagiaan. Dan semoga juga tanpa kecuali Anda sekalian
umat, imam, maupun juga Bapak Uskup dapat senantiasa memancarkan kesegaran. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Allah sumber hidup kita. Tuhan yang sudah memanggil saya, Tuhan juga sudah memanggil Anda masing-masing dengan penuh kasih. Tuhan yang sudah mengundang saya untuk hidup di dalam Dia, dekat aliran air yang segar. Tuhan yang sama juga mengundang masing-masing Anda tanpa kecuali untuk hidup juga dekat dengan aliran air, hidup bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.